Sio, saya Ale dan ini Bicara Saham. Kali ini kita akan membahas emiten yang bergerak di sektor transportasi dan logistik, yaitu PT Mineral Sumber Daya Mandiri yang memiliki kode emiten AKSI. Seperti yang dikutip dari idxchannel.com, harga saham PT Mineral Sumber Daya Mandiri atau AKSI terus mengalami pelemahan sehingga hal ini membuat Bursa Efek Indonesia atau BEI memasukkan emiten tersebut ke dalam daftar Unusual Market Activity atau UMA. Seperti diketahui bahwa emiten yang bergerak dalam bidang perdagangan umum, pengangkutan darat, pembangunan, dan jasa konsultasi ini menunjukkan pergerakan saham yang terus melemah sebesar 35,56% dalam sebulan terakhir. Saham AKSI ditutup turun tipis 5,8% pada perdagangan hari Rabu tanggal 27 April 2022 dan ditutup pada level Rp290. Dengan ini kami menginformasikan bahwa telah terjadi penurunan harga saham AKSI yang di luar kebiasaan. Itu merupakan isi surat yang ditandatangani oleh Kepala Divisi Pengawasan Transaksi Lydia M. Panjaitan dan Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional Perdagangan Bursa Efek Indonesia yaitu Irfan Susandi, seperti yang dikutip pada hari Kamis tanggal 28 April 2022. Dengan adanya pengumuman Unusual Market Activity atau UMA ini, tidak serta-merta menunjukkan bahwa adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Lalu, bagaimana kondisi sebenarnya dari fundamental perusahaan pada saat ini? Yuk kita analisa. Emiten ini didirikan pada tanggal 12 Februari tahun 1990 dengan nama PT Asia Capitalindo. Pada tahun 2001, perusahaan ini melakukan penawaran umum saham dengan menerbitkan saham sebanyak 165 juta lembar kepada publik dan mencatatkan sejumlah 720 juta lembar saham, sehingga status perusahaan yang sebelumnya tertutup berubah menjadi perusahaan terbuka. Sejak awal berdiri, perusahaan ini telah melakukan beberapa kali perubahan nama. Pada tahun 2010, perusahaan ini berubah nama menjadi PT Majapahit Securities. Di tahun 2015, nama PT Majapahit Securities diubah menjadi PT Majapahit Inti Corpora. Di tahun 2019, nama emiten ini kembali berubah menjadi PT Maming 69 Mineral. Terakhir, berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang telah dilakukan pada tanggal 30 Desember 2021, emiten ini kembali melakukan perubahan nama menjadi PT Mineral Sumber Daya Mandiri. Jumlah aset yang dimiliki oleh Mineral Sumber Daya Mandiri dari data yang telah dikumpulkan oleh tim riset Ale Bicara adalah sebesar Rp275,9 miliar pada kuartal keempat tahun 2021. Aset itu terdiri atas Rp145,2 miliar liabilitas dan Rp130,7 miliar ekuitas. Jumlah aset ini berkurang Rp22,2 miliar jika dibandingkan dengan jumlah aset pada tahun 2020. Berkurangnya aset dari PT Mineral Sumber Daya Mandiri ini disebabkan oleh turunnya liabilitas sebesar Rp46,5 miliar dan meningkatnya ekuitas sebesar Rp24,2 miliar. Item ekuitas yang mengalami peningkatan dari emiten ini adalah saldo laba yang meningkat dari Rp19,3 miliar ke Rp43 miliar. Sedangkan untuk item liabilitas terbesar yang dimiliki oleh emiten ini adalah liabilitas jangka pendek berupa utang usaha ke pihak ketiga sebesar Rp52 miliar.
Dan untuk utang jangka panjangnya, jenis liabilitas terbesar yang dimiliki oleh emiten ini adalah utang bank sebesar 33,4 miliar rupiah. Untuk rasio likuiditas dari mineral sumber daya mandiri, cash rasionya 104%, quick rasionya 178%, current rasionya 178%, dan rasio debt to equity adalah 111%. Ini berarti jumlah kas dari mineral sumber daya mandiri cukup untuk bisa membayar utang jangka pendek yang menjadi kewajiban dari perusahaan. Untuk total utang dari emiten ini sendiri juga sudah mulai mengkhawatirkan karena jumlah total utangnya telah mencapai 111% dari total ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan. Debt to equity ratio dari perusahaan pada tahun 2021 memang mengalami penurunan. Tetapi sejak tahun 2018, utang dari emiten ini meningkat sangat tajam. Pada tahun 2017, utang yang dimiliki perusahaan hanya 38% dan meningkat ke 150% di tahun 2018. Pada tahun 2019, rasio utangnya tetap berada pada kisaran 150%. Di tahun 2020, debt to equity rasionya meningkat ke 180%. Sampai dengan kuartal keempat tahun 2021, revenue yang telah dikumpulkan oleh Aksi adalah sebesar 479,6 miliar rupiah. Jumlah revenue ini menurun 8% jika kita bandingkan dengan revenue pada kuartal yang sama di tahun 2020, dan nilai penurunannya adalah 41,9 miliar rupiah. Sumber dari revenue yang dihasilkan oleh emiten ini berasal dari pendapatan ke pihak ketiga yang menurun dari 338 miliar rupiah ke 311 miliar rupiah, dan pendapatan dari pihak berelasi yang turun dari 183,5 miliar rupiah ke 167,9 miliar rupiah. Pada kuartal keempat tahun 2021, mineral sumber daya mandiri mendapatkan laba bersih sebesar 24,1 miliar rupiah. Jumlah ini meningkat tajam jika dibandingkan dengan kuartal keempat tahun 2020, yang mana mineral sumber daya mandiri hanya mendapatkan laba bersih sebesar 3 miliar rupiah. Dan jumlah peningkatan laba bersih dari emiten ini adalah sebesar 21,1 miliar rupiah. Laba bersih ini membaik dibandingkan dengan laba bersih di tahun 2020, yang mana labanya menurun 28%. Di tahun 2019 juga laba bersih dari emiten ini mengalami penurunan sebesar 84% dibanding tahun sebelumnya. Untuk arus kas dari mineral sumber daya mandiri, pada tahun 2021 ini dari aktivitas operasi menghasilkan 41,2 miliar rupiah. Untuk aktivitas investasi, mineral sumber daya mandiri menghabiskan kas sebesar 2,6 miliar rupiah, serta untuk aktivitas pendanaan, emiten ini menggunakan kas sebesar 20,1 miliar rupiah. Dari aktivitas-aktivitas ini mengakibatkan kenaikan kas sebesar 18,4 miliar rupiah. Value dari Aksi pada akhir kuartal keempat tahun 2021, ekuitasnya 130,7 miliar rupiah. Harga sahamnya per 30 Desember adalah Rp885 per lembar. Nilai buku atau book value Rp182 per lembar saham. Sehingga nilai price to book value-nya adalah 4,8 kali. Dan dengan nilai keuntungan per saham sebesar Rp34, maka nilai price to earning ratio adalah 26,3. Nilai laba per saham tadi menghasilkan net profit margin 5%, return on equity 18%, return on asset 8%. Kesimpulan. Pertama, aset dari mineral sumber daya mandiri pada tahun 2021 ini mengalami penurunan sebesar 22,2 miliar rupiah. Dan yang mendominasi penurunan dari aset emiten ini adalah liabilitas yang berkurang sebesar 46,5 miliar rupiah. Sedangkan ekuitasnya mengalami peningkatan sebesar 24 miliar rupiah. Kedua,
Untuk revenue dari mineral sumber daya mandiri di tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 8% atau senilai 41,9 miliar rupiah. Revenue dari mineral sumber daya mandiri ini baru mengalami peningkatan drastis sejak tahun 2017, yang mana mencapai ratusan miliar rupiah. Sebelumnya, pendapatan dari emiten ini berada di bawah 10 miliar rupiah. Ketiga, laba bersih dari mineral sumber daya mandiri di tahun 2021 adalah 24,1 miliar rupiah. Ini bukanlah laba terbesar yang pernah dicetak oleh emiten ini, karena pada tahun 2018 laba dari aksi berhasil mencapai 26,4 miliar rupiah. Dan juga perlu diingat, walaupun sejak tahun 2014 belum pernah mengalami kerugian, tetapi peningkatan dari laba bersih emiten ini belum meningkat secara konsisten. Keempat, persentase utang dari mineral sumber daya mandiri sebesar 111% dari ekuitas yang dimiliki. Dan jumlah ini menurun dari tahun sebelumnya yang nilainya adalah sebesar 180%. Debt to equity ratio dari emiten ini mulai meningkat secara drastis sejak tahun 2018. Debt to equity ratio ini meningkat dari 38% di tahun 2017, naik ke 150% di tahun 2018. Kelima, investasi ke mineral sumber daya mandiri pada saat ini menurut saya kurang menarik. Karena menurut saya fundamental dari perusahaan ini yang belum terlalu kuat, di mana walau revenue-nya terus mengalami kenaikan, tapi keuntungan dari emiten ini belum konsisten. Price book value untuk kuartal keempat tahun 2021 juga sudah terlalu tinggi, yaitu 4 kali. Keenam, untuk harga dari emiten ini per 28 April tahun 2020 sudah under value, dengan price book value sebesar 1,5 kali dan price earning ratio sebesar 8. Ketujuh, dari sisi analisa teknikal pada saat ini, jika kita menggunakan stokastik, harga saham dari mineral sumber daya mandiri sudah berada pada posisi jenuh jual atau oversold. Golden cross pun sudah terjadi, dan ini merupakan salah satu sinyal akan terjadinya pembalikan tren harga. Jadi, jika CEO ingin mengakumulasi saham dari emiten ini, menurut saya sudah boleh dilakukan. Pendapat saya, PT Mineral Sumber Daya Mandiri adalah perusahaan yang oke. Dan tim riset dari Ali Bicara memberi rating untuk PT Mineral Sumber Daya Mandiri B-. So, demikianlah review singkat dari PT Mineral Sumber Daya Mandiri. Review ini bertujuan untuk memberikan pertimbangan dalam melakukan investasi. Silakan like, share, dan subscribe untuk bisa selalu mendapatkan update review dari saham-saham lainnya. See you semua, kita ketemu lagi di video selanjutnya.